Rumah kami ini namanya Bumi Macakal. Macakal itu artinya mandiri atau self-sufficient. Jadi dengan kata itu kami ingin menegaskan bahwa visi kami adalah kemandirian. Kita fokus kepada 4 hal. Yang pertama mandiri air, yang kedua mandiri energi, yang ketiga mandiri pangan, dan yang keempat mandiri pengelolaan sampah. Nah, kami berusaha untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan, berusaha semaksimal mungkin merawat dan menjaga alam ini, dan itu memberikan suatu kebahagiaan tersendiri buat kami. Selamat datang di Bumi Macakal, rumah tempat tinggal kami. Nah, Bumi Macakal ini adalah rumah mandiri dalam hal air, pangan, energi, dan pengelolaan sampah. Jadi di sini kami membuat kebun mandiri pangan. Di sinilah yang menjadi sumber utama untuk persediaan pangan kami. Prinsip yang dipakai adalah permakultur. Jadi kami tidak menggali, tetapi membuat bedengan-bedengan. Nah, untuk penyiraman kami menggunakan sistem irigasi tetes. Jadi air yang dipergunakan itu berasal dari toren air hujan yang di sana. Nah, tapi sebenarnya air hujan yang di sini itu berasal dari kolam ikan. Jadi sudah ada nutrisi dari kolam ikan tersebut. Kemudian kami punya juga ini semacam air mancur ya, berbentuk angka 8. Jadi air itu pas turun akan berputar seperti angka 8. Itu gunanya adalah untuk menyerap energi yang lebih banyak dari alam. Air akan tumpah ke bata-bata itu dan pelan-pelan si air itu akan turun. Jadi itu adalah prinsip melambatkan air sehingga air itu meresap dengan baik ke dalam tanah. Karena di sini kami lahannya terbatas dari segi sinar matahari, kami menggunakan cermin, permainan cermin, supaya sinar matahari, tempat-tempat yang kurang sinar mataharinya bisa mendapat pantulan dari cermin tersebut. Ya, sebenarnya ini adalah sebuah rumah tinggal biasa untuk kami dan keluarga besar kami. Nah, untuk rumah ramah lingkungan itu memang sudah cita-cita dari semenjak dulu gitu ya. Kalau misalnya nanti membangun rumah adalah seramah lingkungan mungkin. Saat ini saya berada di
balkon di atas carport. Tempat ini tempat yang sangat baik karena sinari oleh sinar matahari yang cukup, dan kami manfaatkan untuk menanam tanaman buah di dalam pot. Nah, yang istimewa di tempat ini, kita juga memanfaatkan untuk menempatkan panel surya seperti ini. Kami juga bercita-cita untuk mandiri energi. Salah satu bentuk hemat energi adalah dengan memanfaatkan tenaga surya sebagai sumber pembangkit listrik. Di rumah ini kami punya 3 instalasi panel surya. Satu yang besar, yang berkapasitas 5.500 watt peak. Nah, itu berguna untuk memenuhi kebutuhan listrik kami secara keseluruhan. Nah, di belakang saya ini ada contoh panel surya yang kecil yang kapasitasnya 200 watt. Ini kami manfaatkan untuk menghidupkan pompa aquaponik sehingga independen dari PLN. Nah, kenapa kami menggunakan panel surya? Karena panel surya, kita tahu surya adalah sumber energi yang gratis yang semua orang bisa mendapatkannya. Dengan menggunakan panel surya, kita bisa paling tidak berusaha mengurangi kebutuhan kita terhadap energi listrik dari PLN. Menurut catatan kami, selama kami memakai panel surya ini kurang lebih 12 bulan, kami bisa menghemat sekitar 30-35% penggunaan listrik dari PLN, sehingga tagihan PLN kami tentu lebih hemat 30-35% dari normal. Nah, yang dihasilkan itu terus terang belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun yang penting bagi kami adalah kami berusaha untuk memanfaatkan energi terbarukan. Lah, kenapa mesti repot-repot memakai tenaga surya? Kenapa enggak memakai tenaga listrik yang disuplai oleh PLN? Seperti kita ketahui, PLN itu sebagian besar pembangkit listriknya memakai tenaga fosil. Dalam hal ini di Indonesia memakai tenaga batu bara. Nah, dan kita tahu bahwa PLTU batu bara adalah salah satu pusat pencemaran lingkungan yang selain membahayakan lingkungan juga membahayakan penduduk di sekitar lokasi instalasi tersebut. Dan kita tahu secara global pengaruh pembangkit listrik batu bara itu terhadap pemanasan global, terhadap perubahan cuaca. Dan kami merasa bahwa sudah saatnya sekarang beralih kepada energi terbarukan, karena energi batu bara juga termasuk energi yang tidak terbarukan sehingga suatu hari akan habis. Ini ada tanaman terong yang sudah berbuah, cukup lebat kelihatannya. Jadi dalam minggu ini saya bisa beberapa kali panen. Kita ambil dulu yang besar, soalnya secukupnya aja. Jadi supaya nanti juga tidak ada sisa, tidak ada limbah. Yang ini juga sudah siap. Nah, jadi tanaman terong ini sebenarnya tumbuh sendiri. Jadi tiba-tiba dia muncul dan jadi besar dan ternyata produktif sekali. Nah, ini juga tanaman jali yang sudah jarang juga, tapi sekarang kayaknya ngetren lagi. Ini juga tumbuh sendiri, padahal tanaman asalnya itu ada di sana. Ini terong yang sudah tadi sudah saya siapkan.
Jadi sekarang mau saya panggang saja dengan memakai solar oven. Jadi solar oven ini menggunakan full sinar matahari. Nah, jadi tidak menggunakan bahan bakar lain. Ini juga salah satu cara untuk memasak dengan hemat energi. Jadi ternyata buah yang cukup keras seperti terong pun bisa matang dengan pemanasan sinar matahari. Nah, jadi karena kita sangat kaya dengan tenaga sinar matahari, kita sekarang lebih fokus untuk mengembangkan teknologi, misalnya pemasakan dengan sinar matahari. Jadi kalau sampai nanti harga gas melonjak atau tidak ada bahan bakar yang lain, ya kita tengoklah ke atas. Kalau misalnya matahari sedang bersinar cerah, keluarkanlah bahan masakan yang akan kita masak, kemudian kita buat masakan. Di Bumi Macaka kami berusaha mandiri air. Dalam arti kami berusaha supaya tidak tergantung pada suplai air dari luar. Kemudian juga kami mengelola air limbah kami supaya air yang keluar dari rumah kami itu sudah dalam keadaan bersih dan tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan. Nah, sumber air utama yang kami pergunakan adalah air hujan. Kenapa air hujan? Jadi air hujan itu sebenarnya sumber air yang sangat potensial untuk di Indonesia. Mungkin di Indonesia bagian barat ya, yang curah hujannya cukup tinggi, bisa mencapai 4.000 mm per tahun. Sebenarnya sangat baik kualitasnya, tapi asal kita tahu bagaimana cara untuk menampungnya. Nah, jadi dari hasil penelitian, air hujan itu yang jatuh 10-15 menit pertama kurang lebih 100 liter itu adalah air yang kotor, mengandung polutan. Misalnya dari udara, dari atap, dari talangnya, dari pipa-pipanya. Dan itu harus dibuang dulu sebelum air hujan berikutnya ditampung. Kalau misalnya sudah berapa lama tidak hujan, kami menggunakan pompa untuk memompa air tanah, kemudian akan ditampung di toren penampungan yang sama. Nah, air hujan yang sudah dialurkan dan masuk ke dalam toren penampungan air hujan itu, kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya mandi, mencuci, bersih-bersih, dan bahkan juga untuk masak dan minum, kami menggunakan air hujan tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja.
Ini ada satu bagian dari taman kami yang butuh perawatan yang lebih intensif. Karena ini taman ini membentuk jam ya. Nah, jadi kadang-kadang ada tanaman yang dibilang gulma yang sering tumbuh di sekitarnya. Nah, tapi sebenarnya gulma itu juga jangan cepat-cepat dibuang, karena ada beberapa gulma yang bisa dimakan, dan selain itu juga memberikan manfaat yang sangat bagus buat tubuh. Nah, di sini saya menemukan banyak ketumpang air sirih bumi menyelip di antara ini. Mencari dan memetik gulma ini disebut meramban. Nah, kalau bahasa Inggrisnya mungkin foraging. Nah, jadi ini sambil menyelam minum air ya. Jadi sambil membereskan taman ini juga dapat bahan makanan. Jadi asik kayak nyari kutu. Kayak suka nyari kutu aja. Jadi sebenarnya kalau kita mau mandiri pangan, itu akan lebih gampang tercapai kalau kita juga melihat kemungkinan dari tanaman-tanaman lain, bukan hanya yang tanaman standar supermarket saja. Jadi mungkin ada tanaman yang tidak umum yang kita tidak pernah dengar, misalnya yang dari yang dibilang gulma ini, tapi ternyata sangat rasanya lumayan dan manfaatnya juga banyak. Nah, jadi ini bisa dapat satu porsi makan bersama keluarga. Meramban memang yang harus diperhatikan adalah di mana tanaman itu berada. Kalau misalnya di pinggir jalan, ya mungkin tidak bisa dikonsumsi ya, karena kena polusi udara begitu. Nah, tadi air sisa mencuci sayur itu saya pergunakan untuk menyiram tanaman. Jadi tidak terbuang percuma.
Di rumah kami juga menampung sampah plastik dari tetangga, terutama sampah plastik yang tidak ditampung oleh bank sampah atau sedekah sampah. Nah, apa yang kami lakukan? Kami mengepresnya dan menjadi bantal seperti ini. Selain bantal, kami juga membuat ecobrick seperti ini. Ini adalah sampah plastik yang dimasukkan ke dalam botol-botol plastik. Nah, ini bisa dimanfaatkan baik sebagai bangku ataupun sebagai meja, tergantung dari jumlah ecobricknya sendiri. Dengan demikian, sampah plastik seperti ini tidak berakhir di TPA. Kami di sini suka sekali makan buah-buahan. Jadi, tapi masalahnya adalah limbah yang dihasilkan adalah berupa kulit buah dan biji-bijian. Jadi kami berusaha memanfaatkan kulit buah dan biji buah itu semaksimal mungkin. Nah, jadi yang kami lakukan adalah membuat teh dari kulit buah yang dikeringkan menggunakan solar oven ini. Kami meminimalisir limbah yang dari hasil konsumsi kami. Tujuannya adalah untuk memperluas kemungkinan sumber pangan kita. Jadi kita tidak hanya fokus pada buahnya saja, kemudian setelah itu kulit dan bijinya dibuang. Padahal itu malah mengandung nilai nutrisi yang lebih tinggi dari buahnya. Dengan kami melakukan hidup harmoni dengan alam, itu memberikan kebahagiaan tersendiri, kepuasan batin sih terutama. Mungkin meminjam kata-kata bijak yang mengatakan bahwa kita yang hidup di bumi saat ini sesungguhnya sedang meminjam alam ini kepada anak cucu kita. Dan kita tahu bahwa suatu saat nanti kita akan meninggalkan bumi ini dan mengembalikan pinjaman itu kepada anak cucu kita. Dan itulah saatnya, pada saat seperti itu kita bisa mengatakan kepada mereka, terima kasih dan kami telah berusaha semaksimal mungkin merawat dan menjaga alam ini untuk keperluan kalian. Dan itu memberikan suatu kebahagiaan tersendiri buat kami.